Ya jemaah, kita kembali lagi di rumah Mama Dede. Berhayal itu tidak boleh kalau tidak diiringi dengan kerja keras gitu ya Mbak. Jadi yang namanya berhayal sesuatu hanya punya angan-angan, senyum sendiri, nangis sendiri, tapi tidak action. Itu dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Hidup tidak cukup hanya berhayal. Kalau berharap, kita punya harapan, punya keinginan, diikuti dengan bekerja keras, sesuai dengan kemampuan yang ada, ditambah dengan doa. Makanya, yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di kita seorang hamba bukan hasil dari pekerjaan. Tapi usaha kita dengan doa itulah yang dinilai oleh Allah. Karena kalau hasil, kan itu mah keinginan Allah. Contoh jangan jauh-jauh. Kita lihat Al-Baqarah 158. Innas sofa wal marwata min sairillah. Ini pelajaran dari Allah melalui Siti Hajar bahwa kalau kita di alam dunia baik laki-laki maupun perempuan wajib bekerja, berusaha maksimal sesuai kemampuan. Kita semua nyobain. Yang namanya sa'i, sofa gagal, bangkit marwah gagal. 7 kali gagal, 7 kali bangkit. Artinya apa? Kita di alam dunia wajib bekerja dan berusaha. Kalau gagal jangan tinggal diam, jangan terpuruk, bangkit lagi. Coba lagi. Nah ini yang dilihat oleh Allah. Hasilnya kita lihat sofa marwah. Yang namanya sofa ketegaran jiwa. Yang namanya sofa adalah kesucian hati. Bekerja karena Allah, orang bisa, saya bisa. Yang namanya marwah mensyukuri nikmat. Ini rezeki saya. Yang namanya marwah menghargai orang, jangan sombong, gue paling hebat. Yang namanya marwah memaafkan kesalahan orang. Kalau orang berbuat salah, maafkan oleh kita. Agar selalu kita berbuat salah, orang lain memaafkan saya. Sofa marwah. Udah dapat hasil belum? Belum. Anaknya nangis di belakang nih, jam-jam. Dilihat ngerembes air, zumi, ini semua jam-jam. Artinya di sini pelajaran dari Allah buat kita, biar semua sadar kewajiban kita bekerja, berusaha maksimal, diringi dengan doa, hasilnya dari Allah. Jam-jam di sini. Kenapa jam-jam nggak di sini di antara sofa marwah? Kalau jam-jam di tengah antara sofa marwah, manusia sombong, gue yang kerja ini hasil gue. Ya. Makanya sengaja jam-jam di sini. Biar manusia sadar hasilnya semua hak prerogatif Allah. Tapi kalau punya hasil kayak air jam-jam diangkut kemanapun tidak pernah marah. Debitnya nggak kurang. Pelajaran dari Allah, kalau kita punya rezeki jangan dimakan sendiri, ada hak orang lain di situ. Jangan pada koret. Oke, Ma. Hayalan itu kadang-kadang muncul ketika kita bukan iri ya, tertarik, kagum melihat kesuksesan teman-teman kita, saudara kita. Gitu. Seandainya gue umur segini belum ngapa-ngapain, dia udah gini. Coba kalau gue gini. Jadi muncul tuh ketika melihat kesuksesan orang di media sosial gitu. Kita iri dengan keadaan orang, hanya 2. Kalau kita punya teman, punya saudara, punya tetangga, dia kaya, bersedekah terus-menerus. Itu boleh diiriin. Makanya ya Allah berikan rezeki yang banyak buat makan ibadah kepadamu. Bukan buat diri sendiri. Mintanya buat bisa berbekal ibadah. Kalau lihat ada orang pinter, nggak pernah pelit dengan ilmu, berbagi kemana-mana. Saat ini emak-emak di majlis taklim aja banyak yang salah. Ngaji di rumah dia, po kuehnya enak banget. Enak ya, gue gitu loh yang bikin. Kok bagi dong resepnya. Rahasia perusahaan. Baru ilmu kue. Baru ilmu kue ya, Pak. Makanya orang yang mengalir pahalanya walaupun kita mati, ilmu yang diamalkan. Jadi boleh iri dengan orang 2 tadi. Jadi ketika kita melihat orang berhasil, kita iri. Saya pun bisa sama-sama makan nasi. Itu seharusnya. Untuk memotivasi kita juga. Kalau berhayal yang kayak kisahnya Korun mah itu nggak boleh ya, Ma ya. Enak kan jadi Korun kaya gitu. Nah terus tiba-tiba. Kalian lihat sejarah yang utuh Korun itu. Orang yang sangat kaya raya luar biasa. Ketika Nabi Musa memerintahkan dia zakat, dia sedekah. Jawaban Korun, saya makanya kaya karena saya pandai. Ini adalah hoki saya. Ini rezeki saya. Karena saya berusaha maksimal, inilah yang banyak. Akhirnya apa yang terjadi? Lihat dalam Al-Qasas ayat 81. Aku tenggelamkan Korun, rumahnya, seluruh kekayaannya. Tidak ada seorang pun yang nolong Korun. Tidak ada satu kelompok pun yang nolong Korun. Itu di Mesir,
di zaman Nabi Musa. Yang aneh di Jakarta, di Condet, di Pamulang, tuh di Legoso. Begitu gegali rumah ada cincin. Asik, harta korun. Salah, cuma di Mesir doang. Yang di Legoso mah itu tanahnya, hartanya Pak Harun. Pak Harun nih. Pak Harun. Pondok Gede ada Haji Harun tuh namanya. Ya. Jalan Mama Harun. punya tetangga juga namanya Pak Harun. Pak Harun Haji. Ada ya orang yang memang pekerjaannya tuh memang dia mencari harta-harta tersembunyi, terpendam gitu mah. Pokoknya dia tanpa ada kerjaan lain, kerjanya cari harta dia sebutnya harta karun dah, harta terpendam gitu kan. Wah, ini pasti bisa cair kalau cair duit wah gitu. Jadi itu aja mah ada kerjanya mah. Punten ya, kamu ngomong begitu dulu. Sekarang udah enggak karena udah sadar. Dulu ada beberapa tetangga mama juga ngedengar jamaah mama kan ngajarnya keliling-keliling. Dia bercerita, katanya ada harta karun di mana, dicari sama mereka. Akhirnya waktu habis karena berpergian wajib ada ongkos, ada juga buat makan, akhirnya utang kemana-mana makin banyak, penghasilan nggak ada. Itu dia hidup hanya angan-angan. Mendingan kenyataan, jualan uduk, jualan gado-gado, jualan bakwan. Istilah kasarnya mah mengutin recehan, tapi nyata daripada berhayal yang miliaran, tapi hanya hayalan, percuma. Lebih baik satu di tangan daripada 5 yang angan-angan. Betul, mendingan makan comro daripada berhayal makan pizza tapi nggak kebeli. Comro kan cuma tuh yang di pom bensin, yang di Maknyus. Oh iya tuh 5.000 dapat apaan 10. lu? 1.000. Oh 1.000-an ya. 1.000-an, 5.000 dapat 5. Karena lu belinya sore, bukannya pagi. Dulunya beli pagi yang baru digoreng ya Maya. Iya. Itu udah sore gini. Combro panas kan kejemur. Oh iya bener, panas kan kejemur. Makanya panas. Kaca siang-siang ya kan. Bang masih panas. Mama ke Madura. Tuh kan di mana di Gilimanuk ya? Ya, bawa pelabuhan. Kan jam 2 tuh pas di situ. Kata tukang onde panas, dinampah, ya kejemur. Panas matahari. Onde dingin. Hujanan. Kehujanan. Jadi jangan terlalu banyak berhayal karena akan menderita batin. Tapi mendingan kita bekerja, action walaupun kecil, lama-lama jadi gede. Tapi kalau kita melakukan ini mah, kita menulis dalam sebuah buku gitu kan, kayak yakin banget 5 tahun ke depan saya akan menjadi orang sukses. Saya punya rumah, saya punya mobil, saya punya bla bla yang dia mau tuh. Ditulis dalam sebuah catatan, kemudian dia tutup, dia simpan. Likuli sain kodro. Segala sesuatu sesuai dengan kadarnya. Makanya jangan menentukan 5 tahun lagi salah. Suatu saat. Karena kita tidak tahu saatnya. Contoh, kalau ada orang ditanya sama wartawan. Bapak, sekarang sudah hebat, sudah sukses jadi artis. Kapan Anda menikah? Nanti kalau usia 25. Kalau dapat jodoh, kalau kagak nikah sama titik-titik. Itu jangan ditentuin. Insya Allah dapat yang terbaik. Begitu. Iya. Salah. Memang niatnya sih untuk memotivasi ya Maya. Betul. Tapi diganti suatu saat. Memotivasi jangan menentukan tahun, menentukan hari. Jangankan karir, umur kita aja nggak tahu. Iya betul. Wa ma tadri nafsun madza taksibu godan. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardi tamut. Luqman 34. Ya. Tidak seorang pun di antara kalian yang tahu apa yang akan dia kerjakan besok. Tidak ada seorang pun di antara kalian yang tahu di bumi mana mereka mati. Kita punya rencana mau ngapain, tapi kenyataannya manusia hanya punya rencana, Allah yang menentukan. Makanya boleh kita berandai-andai, tapi jangan menentukan target waktu, itu urusan Allah. Jadi artinya Allah mengajarkan siapapun kalian di alam dunia wajib bekerja, berusaha, diiringi dengan doa, jangan hanya berandai-andai. Tanpa bekerja. Baik Mak, setelah ini kita lanjutin lagi. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Rumah Mama Dede.